Chapter 210 Antara Hati, Pikiran, dan Perbuatan. Jadi jangan berpikir kalau aku menyukaimu. Maaf ya, aku pria normal. Wanita tanpa dua yang menonjol saat menjijikan. Itu kayak aku tidur sama laki-laki. Ya kamu sudah tahu dari awal kan, kalau memang dia tidak akan pernah punya rasa padamu, Aida. Lalu kenapa sekarang kamu jadi begini? Bukankah kamu sudah meneguhkan hatimu untuk tidak jatuh cinta padanya? Aida tahu dirinya tidak boleh begini. Dia harus kuat menghadapi Reiko. Bahkan kalau perlu, dia sekarang berdiri dan kembali ke kamarnya, meninggalkan pria itu. Bukankah itu memang yang harus dia lakukan? Aku benar-benar minta maaf sama kamu ya, Ai. Aku benar-benar gak ada niat membuatmu dalam kondisi sulit seperti ini. Aku minta maaf menempatkanmu dalam tempat yang salah begini. Aku tahu kalau kamu pasti gak akan nyaman dengan bersamaku seperti tadi. Aku minta maaf. Tapi kenapa aku tidak mau pergi dari sisinya? Seakan aku tak mau melepaskan hangat dekapan yang diberikannya kepadaku. Kenapa denganku? Aida benar-benar tidak tahu kenapa tubuhnya seperti mematung tak ingin pergi dari Reiko. Aku bodoh. Kenapa aku menyiksa diriku sendiri? Perih dalam ulu hatinya tak bisa dihindari. Makanya Aida memaki dirinya sendiri. Aku harus apa supaya kamu diam? Sudah setengah jam lebih kamu nangis terus begini. Malah udah hampir sejam, ucap Reiko yang kini berusaha memiringkan kepalanya supaya dia bisa menatap wajah Aida yang tersembunyi. Sudah, jangan menangis lagi ya. Aku ada waktu besok. Dan aku juga sudah dapat banyak sekali keuntungan dari usahaku. Bagaimana kalau besok kita jalan? Kamu mau pergi kemana? Keuntungan? Cih, dia ingin membujukku seperti aku ini anak kecil yang menangis, lalu akan didiamkan dengan balon begitu? Aida tak mau menjawab. Jadi dia pikir yang mencarikannya model itu adalah Rehan. Laporan dari Rehan membuat Romo mau memberikannya modal. Rehan suami sepupunya. Malah karena bujukan Reiko barusan, Aida jadi kepikiran begini lagi. Lagi-lagi dia membiarkan hatinya sakit karena kesal. Aida tahu ini salah, tapi dia seakan tak mau mengelak. Siapa sih Rehan itu? Dia sedekat apa sih sama Romo sampai dia pikir kalau Rehan yang mencarikannya pinjaman. Dan jadilah nama itu adalah nama yang paling mengesalkan untuk Aida. Tapi aku gak bisa nyalain otaknya yang dangkal itu. Aida sadar sesuatu. Aku sendiri yang meminta pada Romo untuk tidak menceritakan apapun padanya. Jadi bukannya aku harusnya bersyukur karena dia tahu yang membantunya itu adalah Raihan, bukan aku. Namun Aida masih mencoba untuk berpikir logika. Kalau kamu gak mau bilang mau kemana, bagaimana kalau besok aku mengajakmu untuk melihat proyek yang sudah aku buat? Itu di satu kota mandiri yang mungkin sebentar lagi akan menjadi kota mandiri terbesar di negara ini. Dan di sana ada mall juga. Mungkin kamu mau jalan-jalan ke mallnya? Belum launching sih, tapi ada bagusnya juga belum launching. Jadi kamu bisa foto-foto di sana tanpa ada yang ngeganggu. Kamu mau foto-foto di sana? Reiko masih berusaha membujuk. Kerjaannya memang selalu keren, dan sadarlah Aida, kamu tuh gak membantunya, karena kamu memang gak tahu apapun tentang desain interior. Memang dia pantas untuk mendapatkan modal, dia hebat.
bisik Aida lagi, yang kalau memikirkan tentang pekerjaan Reiko, tentu saja dia tahu pria itu memang sangat berbakat. Kamu nggak ngerespon? Apa kamu nggak suka aku ajak ke tempat kerjaku? Atau kamu mau jalan-jalan ke Monas? Kamu mau naik ke atas Monas? Mau ke Dufan? Kamu mau apa? Bilang padaku, ada yang mau kamu beli? Tapi tentu saja Aida tak merespon apapun pada Royko yang tetap memeluknya dan tetap membiarkan dirinya ada di pangkuannya hingga hampir 2 jam. Akhirnya dia tertidur juga, bisik di dalam hati Reiko. Karena memang Aida yang menempel pada tubuh bidangnya itu sekarang sudah terlelap dengan nafas yang beraturan. Dari tadi aku bertanya dan membujuknya supaya dia diam dan tidak menangis, tapi gak mempan. Baru sekarang aku diemin, dia tidur beneran. Reiko memang tak bicara apapun lagi. Dia hanya mengusap punggung Aida dan rambutnya, membiarkan Aida menangis dengan sesekali tangannya menghapus air mata itu, mengecup embun-embunan Aida dan tetap membuat wanita itu comfort dalam cangkumannya. Meski kaki Reiko kesemutan menahan beban selama 2 jam. Ini salahku. Apa yang sudah aku lakukan padanya? Tentu saja masih ada rasa bersalah besar dalam hati Reiko. Tapi apa yang ditangisinya sampai sesegukan gak berhenti ya? Aku kan gak masuk ke sana. Dan aku memang berhak untuk melakukan sesuatu dengannya, bukan? Saya tidak pernah bermimpi disentuh pejina, Pak. Jijik saya. Dan demi Allah, saya tidak pernah ingin Bapak menyentuh saya. Namun, ada sesuatu yang diingatnya dari kata-kata Aida yang membuat sedikit perih di dalam hatinya. Entah kenapa, tapi memang tidak menyenangkan. Rasa perih itu mengganggu untuk Reiko. Aku menepati janjiku padamu untuk tidak menyentuh dan tidak masuk dalam sana. Seharusnya kamu tidak perlu menangis seperti ini, bisik hati Reiko lagi, yang kini tangannya mengangkat tubuh Aida perlahan-lahan. Gadis itu sudah terlelap. Reiko hanya memindahkan Aida di sampingnya, lalu memposisikan tubuh Aida, tetap kepalanya berada di sandaran tangan kirinya. Tidurlah, tidak ada yang akan mengganggumu, bisik Reiko pelan di saat dia juga mengelus Aida yang sedikit terganggu tadi dengan gerakan tangannya. Seperti hendak bangun tapi tak jadi. Usapan lembut tangan Reiko membuat Aida kembali masuk ke dalam tidur pulasnya. Ya, Aida memang menangis cukup lama. Makanya sekarang dia bisa terlelap dalam karena kelelahan. Apalagi selama 2 bulan ini, Aida juga tidak pernah tidur pulas. Dia sering terbangun di malam hari dan menangis. Beda dengan malam ini. Kau bilang tidak menyukaiku dan tak ingin aku menyentuhmu. Tapi lihat apa yang kau lakukan. Tanganmu memelukku. Namanya juga orang tidur. Aida tidak menyadari ini ketika tangannya bergerak seperti menjadikan Reiko itu sebagai guling. Karena kaki kirinya juga naik ke tubuh Reiko, dia benar-benar tidak menyangka kalau orang di sampingnya itu adalah orang hidup. Ini juga yang membuat Reiko menahan geli sekaligus merasa bersalah dalam hatinya. Maafkan aku, Bi. Aku benar-benar gak berniat untuk selingkuh di belakangmu. Tapi malam ini benar-benar hanyut karena keadaan, bisik Reiko yang jadi serba salah dan ingat apa yang dikatakan oleh Brigita di telepon tadi. Tetap aja banyak banget cewek-cewek yang naksir sama kamu. Gimana aku bisa tenang? Ditambah lagi di rumah kamu ada wanita penggoda. Dia tidak menggodaku. Dia bukan wanita penggoda. Aku mispersepsi tentang dirinya dulu.
Dan sebenarnya dia adalah anak yang polos, baik, bertanggung jawab, perhatian, dan manis. Hanya saja hubungan kami ini salah dari awal. Kami mengenal dalam waktu yang salah dan keadaan yang salah. Reiko meringis sendiri saat dia menatap Aida yang tenang dan damai sudah terlelap dalam perlindungannya. Tapi aku juga tidak bisa menjanjikan banyak padanya kalau aku bertemu dengannya duluan. Karena aku juga tidak tahu apa mungkin aku bisa mencintainya kalau aku bertemu dengannya lebih dulu ketimbang Bi. Riko menggelengkan kepalanya pelan sambil satu tangannya memijat dahinya sendiri. Maaf, Ai. Aku memang penjahat betul untukmu. Aku gak yakin dengan hatiku bisa meninggalkan Bi, karena dia segalanya untukku. Hubunganku dengannya bukan sesuatu yang mudah, dan kami memulai jauh ketimbang aku denganmu. Reiko tak berani memikirkan apapun lagi. Dia kacau sendiri, berusaha untuk menutup matanya yang memang sudah lelah. Ini sudah lewat dari jam 2. Semuanya hanya berdasarkan perjanjian. Ingat Pak, hubungan kita tidak lebih dari pembantu dan majikan. Kontrak kerjasama bisnis. Tapi tetap ada kata-kata yang mengganggu di dalam pikirannya dan semua itu adalah ucapan yang terngiang dari celetukan Aida. Shh, tidurlah, kenapa dengan mataku? Reiko memaksa, dan untuk pertama kalinya Reiko tidur tanpa cuci-cuci, seakan enggan untuk mengangkat tangannya dan mengganggu seseorang yang sedang menindih tangannya dan terlelap itu. Hingga Reiko membuka matanya di jam biologisnya, dan di saat yang bersamaan bibirnya tersenyum dan sudah berniat jahil saat menyeletuk. Selamat pagi, Ai. Apa sekarang kamu percaya kalau untuk seseorang yang sudah menikah, guling yang dipeluknya adalah tubuh pasangannya sendiri?